Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah SMA Negeri 1 dengan Kabupaten yang berhormat Ibu Mimi selaku Kepala Kurikulum SMA Negeri 1 dengan Kabupaten. Pertama-tama hari ini mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ilmu-ilmunya kita dapat bersyukur pada saudara ini melalui penggunaan sesuatu afiat. Amin. Jadi maksud saja pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan pembusuhan mobil ajar yang akan menggunakan sebagai mobil pada beberapa institusi militer. Ada penilaian acara dari yang pertama penyampaian rancangan mobil ajar yang akan disampaikan oleh gubernur. Kemudian yang kedua yaitu masukan dari rekan Jawa. Jadi langsung saja memasuki sesi yang pertama pada model edukasi kami persilakan. Terima kasih atas langsung saja saya sampaikan mengenai mobil ajar dari rancangan yang akan saya gunakan sebagai kegiatan pembelajaran pada kegiatan lesson tadi. Jadi di sini mobil ajar itu yang pertama pada informasi umumnya yang tertera di mana pada mata pelajaran kimia itu alokasi waktunya adalah 6 jam pelajaran atau sebanyak 2 pertemuan. Nah selanjutnya langsung saja kita masuk pada sarana dan prasarana. Di sini bahan ajar yang digunakan itu ada berbagai kimia, kemudian LKS, juga dan KPD diperhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah penyedia alat pembelajaran itu ada papan tulis, spidol, juga LCD atau proyektor. LCD atau proyektor ini sifatnya kondisional. Jadi yang ketiga itu adalah lingkungan belajar belajarnya dari ruang kelas. Selanjutnya adalah model atau metode pembelajaran yang digunakan, yakni discovery learning. Nah, pendekatannya adalah scientific learning dengan metodenya ceramah interaktif, juga diskusi kelompok. Nah, lagi pada komponen ini itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan peserta didik itu mampu mendeskripsikan pengertian reaksi kimia melalui pengamatan peristiwa dan kehidupan sehari-hari. Karena yang saya ambil materinya adalah reaksi kimia, jadi di sini tujuan pembelajaran adalah yang membahas tentang reaksi kimia. Nah, kemudian tujuan yang kedua, peserta didik nanti akan mampu menjelaskan ciri-ciri reaksi kimia. Yang ketiga, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis reaksi kimia itu seperti apa. Keempat itu menentukan reaksi dan reaksi. Yang terakhir adalah penyetaraan reaksi. Nah, selanjutnya pada persiapan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, di mana peserta didik atau siswa akan membaca materi dari padat atau LKS karena sekolah atau dari mitra yang akan dilaksanakan kegiatan ini itu biasanya menggunakan modul ajarnya berupa LKS ataupun berupa padat. Kemudian KPD juga diperlukan. Kemudian kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama tentunya ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, kemudian yang terakhir juga kegiatan penutup. Nah, kegiatan pembukaan itu ada yang namanya apresiasi atau review dari materi sebelumnya, juga pengaitan dengan materi yang akan diajarkan, kemudian juga ada motivasi dengan alokasi waktu sekitar 15 menit. Selanjutnya pada kegiatan inti, kegiatan inti itu mencakup dari pendekatan saintifik. Di sini ada pertama ini kemudian menanya atau questioning, mengumpulkan data, asosiasi dan mengkomunikasikan yang diperkirakan waktunya itu hingga 60 menit untuk kegiatan ini. Yang kegiatan yang pertama itu mengamati peserta didik akan dihadapkan pada contoh reaksi kimia, jadi dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kegiatan menanya, nanti peserta didik itu diberikan kesempatan gitu untuk
ditanya atau memberikan contoh-contoh, ataupun dari gurunya itu memberikan pertanyaan formatif kepada peserta didik mengenai contoh-contoh reaksi kimia yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan mengumpulkan data. Di sini pendidik atau guru nantinya akan meminta peserta didik bicara materi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya memberikan beberapa latihan soal dan memberikan waktu untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Nah, pada kegiatan selanjutnya yaitu asosiasi, di sini guru secara terus-menerus dia akan memantau dan membimbing peserta didik nanti dalam pembelajaran dan juga mengerjakan soal yang terburu-buru. Dan yang terakhir dari kegiatan ini nanti adalah mengkomunikasikan atau communication. Nah, di sini peserta didik itu akan mengumpulkan hasil dari latihan soal yang sudah diberikan, kemudian juga meminta beberapa peserta didik nantinya untuk menjelaskan latihan soal tersebut yang sudah dikerjakan, kemudian berkomunikasi sejauh mana pemahaman mereka, sejauh mana mereka bisa mengerjakan dan sebagainya, dan nanti juga memberikan penegasan kepada peserta didik serta penguatan terhadap penjelasan dari materi yang akan disampaikan. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup dengan alokasi waktu sekitar 15 menit, di mana guru akan memberikan pemandali terhadap proses pembelajaran. Di sini diberikan refleksi juga sejauh mana pemahaman peserta didik tentang pembelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian peserta didik bersama guru itu akan membuat kesimpulan secara bersama-sama terhadap materi yang akan dipelajari, dan pendidik akan memberikan tindak lanjut dengan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari tentang materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, terakhir juga akan menutup pembelajaran dengan alhamdulillah dan bisa. Pada pertemuan kedua ini sama dengan pertemuan pertama, itu berbeda. Ada kegiatan pembukaan, kegiatan ini juga kegiatan penutup. Dengan alokasi waktu juga disesuaikan sama. Jadi reaksi kimia ini yang dibahas insya Allah 2 pertemuan dengan deskripsi kegiatan yang sama, yaitu diawali dengan pembukaan, inti, dan penutup yang langkah-langkahnya sama dengan pertemuan pertama. Oke, itu tadi penjelasan dari rancangan pembelajaran yang akan kita gunakan nanti pada kegiatan tes sekalian. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Bella atas penyampaian rancangan pembelajaran yang akan kita gunakan dalam kegiatan LS. Memasuki sesi yang kedua yaitu masukan dari teman-teman sejawat. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan masukannya mengenai rancangan pembelajaran yang akan kita gunakan, mengenai kekurangan ataupun kelebihan. Bagaimana teman-teman mengenai saran dan sarana yang akan kita gunakan? Apakah semuanya sudah setuju? Kemudian untuk model dan metodenya menggunakan discovery learning. Jadi metodenya ini ada ceramah interaktif, kemudian nanti diskusi kelompok. Bagaimana? Apakah setuju? Atau ada tambahan? Skemanya bisa diberikan terkait pembelajaran bersama, menjawab soal terkait penyetaraan reaksi, karena di sini kan penekanan terhadap lingkungan kan, makanya mungkin persoalan sendiri masih bingung, jadi kita ada kolaborasi dengan di kegiatan mungkin bisa dilakukan atau beberapa yang besar tidak lebih dari 2 anak. Untuk LKPD sendiri, itu bagaimana LKPD jika diperlukan itu akan diberikan, tapi kita kan kalau semuanya di sini pakai belajar sendiri pakai LKS, bisa juga menggunakan LKS kan jadi sekolah bisa digunakan oleh Sampai pada kita sudah setuju menggunakan modul discovery learning yang memasuki pada kegiatan pembelajaran. Nah, ini pertemuan yang pertama adalah pembukaan. Nah, di sini silakan teman-teman sejawat untuk memberi masukan.
Pada pembukaan ini, apakah ada kekurangannya atau kelebihannya tambahkan mengenai kegiatannya? Jadi nanti peserta didik bersama guru itu membuat kesimpulan, kemudian juga melakukan refleksi bersama, dan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas dalam pertemuan sampai sesi ini. Apakah teman-teman setuju atau ada masukan? Ada kuota kurang dari Baik, mungkin sampai sini pembahasan kita. Jadi modul ajar ini sudah kita setuju bersama dari yang menggunakannya dari pelajaran, sarana dan prasarana hingga kegiatan pembelajarannya. Dan kita bahas bersama mengenai masukan yang mungkin akan model revisi untuk menjadikan pedoman pada kegiatan mesin studi pada pendidikan. Materi ini sudah disetujui oleh saya kasih berikan masukan kemudian kita belajar yang seperti ini pembelajaran yang senior satu saya minta dari perjalanan ini ada yang juga ya pertanyaan kepada teman-teman pendidikan dan ini bisa dibaca secara apa yang dilakukan dan dilakukan oleh siswa. Sudah sampai juga ada pertanyaan diskusinya seperti apa. Dan itu juga bahwa sebelumnya terutama kegiatan ini apa yang terjadi di bahasa di kelas itu tidak tertulis. Tidak tertulis. Itu yang kita harusnya. Inisiatif berpikir, kalau ada diskusi seperti apa yang diskusikan. Jadi kita mungkin akan baru aja itu saya misalnya tanpa harus bayar ke kelas. Yang belajar tidak tahu yang dilakukan. Tapi kalau tadi masih dikatakan diskusinya maka seperti apa? Ini belum mengatakan belajarnya dari kelas. Yang pertama yang kedua, saya melihat pembelajaran yang didesain dulu. Ini lebih masih akan dunia dan dunia. Belajar sama harus punya apa yang dilakukan sesuatu dari banyak pengetahuan dalam sesuatu. Ini bagaimana kita bisa mengajarkan sesuatu dari dulu. Bisa mendidikan menemukan. Jadi dari sesuatu itu ya ada sesuatu justru mengatasi konsep reaksi kimia seperti apa.